Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan pertolongannya, kami dapat menyelesaikan presentasi kami yang berjudul Analisis Penentuan Waktu Istirahat Pendek berdasarkan beban kerja fisik dan asupan energi, yang pembahasannya berdasarkan materi dalam bab 5, yaitu beban kerja fisik dan asupan energi. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Komariatus Solihah, ST MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah ergonomi dan perancangan sistem kerja, yang telah bersedia meluangkan waktunya selama proses perkuliahan semester ini. Baiklah, sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Setiawan. Nama saya Bintang Ageng Wicaksono. Nama saya Reza Aji Sukma. Nama saya Muhammad Jidan Akmaluddin Akbar. Nama saya Muhammad Farhan Alfianto. Berikut merupakan pokok bahasan yang ada dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga adalah metodologi, yang keempat adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Saat ini, di Indonesia sudah banyak industri yang berkembang. Sebagai contoh, industri pakaian, industri elektronik, industri kosmetik, makanan, dan minuman. Di era industri 4.0 yang segala sesuatunya sudah dibentuk menggunakan sistem IoT dan perkembangan teknologi di bidang artificial intelligence, masih ditemukan beberapa industri yang membutuhkan tenaga manusia untuk pekerjaan tertentu, seperti pada CV Sakuapase yang menggunakan tenaga kerja manusia di bidang MMH, Manual Material Handling, yang bertugas untuk mengatur, mengangkut, merawat secara berkala, dan mengemas barang. Penanganan bahan pada bagian pengepakan kotak karton yang berisi air mineral pada CV Sakuapase masih dilakukan secara manual, karena pekerjaan yang berkaitan dengan pemindahan ataupun penyusuran kotak dari satu tempat ke tempat yang lainnya tidak didukung dengan penggunaan alat bantu angkat. Yang pastinya, pekerjaan tersebut memerlukan stamina dan daya tahan tubuh, sehingga membutuhkan kekuatan otot dan kemampuan fisik dari operator. Luaran dari analisis ini nantinya adalah bagaimana mengetahui lamanya waktu istirahat pendek berdasarkan beban kerja, bagian pengangkatan dan penurunan kotak pada CV Sakuapase. Selanjutnya ialah landasan teori. Yang pertama, definisi ergonomi. Ergonomi adalah ilmu, seni, dan penerapan teknologi untuk menyerasikan atau menyeimbangkan antara aktivitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia, baik fisik maupun mental, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik. Berikutnya, tujuan ergonomi. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial. Dan yang ketiga, menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek. Landasan teori yang selanjutnya berkaitan dengan fisiologi. Kriteria fisiologi dari aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia biasanya didasarkan pada kecepatan denyut jantung dan pernafasan. Untuk mengetahui seberapa besar tenaga yang dikeluarkan oleh manusia berdasarkan kriteria tersebut saja agaknya cukup sulit dilakukan, karena perubahan tubuh dari keadaan normal ke keadaan aktif akan dipengaruhi juga oleh fungsi fisiologi yang lain, seperti tekanan darah, jumlah oksigen yang digunakan, jumlah keringat yang dikeluarkan, kandungan kimia dalam urin, dan lain sebagainya. Secara lebih luas, kecepatan denyut jantung dan pernafasan dipengaruhi oleh 3 jenis tekanan, yaitu dari tekanan lingkungan, tekanan akibat beban kerja, dan tekanan fisiologi. Ketika denyut jantung seseorang meningkat, akan sulit ditentukan apakah dipengaruhi oleh rasa takut, dipengaruhi oleh temperatur lingkungan, atau dipengaruhi oleh beban kerja dari pekerja tersebut, karena ketiga jenis tekanan tadi memiliki pengaruh yang sama, sehingga pengukuran berdasarkan kriteria fisiologi dapat dilakukan apabila faktor-faktor yang berpengaruh itu kecil atau situasi kerja dalam keadaan normal.
Bahasan yang selanjutnya berkaitan dengan beban kerja. Bekerja berarti tubuh menerima beban dari luar tubuh, atau dengan kata lain, setiap pekerjaan merupakan beban bagi yang bersangkutan. Dalam sudut pandang ergonomi, beban kerja dari setiap orang harus disesuaikan dengan keterbatasan yang mereka miliki. Dan perlu diingat bahwa setiap manusia memiliki kapasitas dan keterbatasannya masing-masing. Perbedaan tersebut bisa didasarkan pada jenis kelamin, umur, ras, kemudian ada kemampuan atau skill, kemampuan kognitif, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kebutuhan gizi untuk tenaga kerja. Gizi kerja adalah nutrisi atau kalori yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhannya pada saat mereka melakukan aktivitas kerja. Gizi kerja ditujukan untuk kesehatan dari para pekerja itu sendiri dan produktivitas yang tinggi. Gizi kerja dari setiap pekerja itu berbeda-beda, disesuaikan dengan jenis kelamin, umur, tinggi badan, berat badan, dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Terkait dengan jenis pekerjaan sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kerja ringan, yang kedua ada kerja sedang, yang ketiga ada kerja berat, dan yang terakhir ada kerja berat sekali. Basal metabolisme adalah energi minimal yang diperlukan untuk mempertahankan proses-proses hidup yang pokok, seperti mempertahankan tonus otot, kemudian sistem sirkulasi, kemudian pernafasan, dan kelenjar-kelenjar dan aktivitas seluler. Kemudian waktu istirahat. Pada waktu bekerja, terjadi pengarahan tenaga dan penggunaan organ tubuh secara terorganisasi. Menurut Suta Laksana, menyebutkan bahwa dengan studi kerja kita mengetahui bahwa orang yang bekerja diselipi oleh istirahat dengan berbagai jalan. Ada 4 tipe istirahat yang dapat dibedakan. Yang pertama, istirahat spontan. Istirahat spontan itu istirahat yang diselipkan oleh pekerja itu sendiri. Kemudian yang kedua ada istirahat tersembunyi. Misalnya seperti pekerja sedang membersihkan komponen mesin, kemudian sedang membenahi bangku kerja, dan duduk yang enak dan lain-lain. Dan itu tidak sengaja. Kemudian yang ketiga yaitu istirahat kondisi pekerja. Nah, istirahat kondisi pekerja itu misalnya pada kondisi di mana suatu pekerja itu menunggu untuk pemindahan transferan proses produksi. Kemudian seperti operasi mesin telah selesai. Kemudian perkakas harus didinginkan menanti datangnya komponen atau operasi perawatan mesin. Kemudian yang keempat adalah istirahat yang telah ditentukan. Istirahat yang telah ditentukan itu merupakan waktu di mana dia itu mengurangi waktu istirahat tersembunyi dan waktu istirahat spontan. Dan waktunya itu terbilang pendek. Dan yang kelima itu adalah istirahat pendek, itu istirahat tambahan buat istirahat yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan pada Mei 2012 hingga Juli 2012 di bagian pengepakan CV Sakwapase di Gedong, Kabupaten Aceh Utara, dengan menggunakan pengukuran langsung denyut nadi saat bekerja dan istirahat, kemudian menggunakan informasi berat badan dan umur selama 6 hari melalui kuesioner, serta penilaian beban kerja menggunakan persentase CVL pada 3 pekerja untuk teknik pengumpulan data.
Pada bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, penilaian beban kerja. Yang kedua, jumlah masukan dan keluaran energi pada kondisi saat ini. Berdasarkan pengumpulan data, semua pekerja yang menjadi sampel merasa membutuhkan adanya perbaikan beban kerja. Hal tersebut terjadi karena persentase CVL berada pada angka lebih dari 30%. Persentase CVL sendiri merupakan klasifikasi beban kerja dengan membandingkan peningkatan denyut nadi kerja dengan denyut nadi maksimum karena beban kardiovaskular. Yang kedua yaitu jumlah masukan dan keluaran energi pada kondisi saat ini. Berdasarkan data, jumlah energi yang dikeluarkan oleh pekerja lebih besar dibandingkan dengan jumlah energi yang mereka konsumsi. Untuk mencegah kelelahan dini tersebut, diusulkan kepada perusahaan agar memberikan istirahat-istirahat pendek untuk memulihkan energi si pekerja. Pada istirahat itu pula disarankan perusahaan memberikan makanan ringan sebagai asupan energi tambahan. Tujuannya untuk memaksimalkan energi pekerja sehingga pekerja bisa bekerja dengan maksimal. Lalu untuk kesimpulan, di sini terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu hasil kerja perhitungan beban kerja dalam bentuk CVL pada pekerja 1, 2, dan 3 itu termasuk dalam klarifikasi yang diperlukannya perbaikan. Lalu beban kerja ini merupakan beban kerja yang termasuk sedang. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu perlunya asupan energi untuk pekerja 1, 2, dan 3 yaitu berupa makanan ringan, karena tingkat konsumsi energi pada pekerja itu lebih besar daripada asupan energi yang berasal dari sarapan, makan siang, makan malam, dan juga snack. Lalu yang terakhir yaitu penyediaan waktu untuk istirahat bagi pekerja, yaitu istirahat pendek dalam memulihkan kondisi pekerja pada pukul 10.00 dalam waktu 5 menit. Dan yang kedua yaitu pada pukul 11.00 yaitu selama 10 menit, dan yang terakhir pada pukul 13.00 yaitu selama 15 menit. Lalu yang berikutnya itu ada saran dari kelompok kami untuk perusahaan yang kami bahas pada artikel kali ini. Yang pertama yaitu pimpinan pabrik perlu memperhatikan kondisi dari kesehatan para pekerjanya, dan yang kedua yaitu adanya perbaikan waktu istirahat bagi para pekerja dengan mengikuti waktu istirahat yang telah diusulkan. Hal ini digunakan untuk meminimalisasi kejenuhan para pekerja. Dan yang terakhir yaitu perusahaan perlu menyediakan kebutuhan asupan energi yaitu berupa asupan tambahan bagi para pekerja mengingat keterbatasan dari biaya pekerja. Cukup dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.